Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Hari ini kita sudah kedatangan salah seorang inovator nih dari pengusaha muda ya. Selamat datang pada Muhammad Rizky Arianto. Mas Rizky ya. Ya, halo. Gimana Ibu? kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kayaknya seger bener ini ya. Hari ini kita mau ngobrol tentang usahanya ataupun inovasinya Mas Rizky ini yang dikasih judul RAR Shoes Care. Berarti RAR ini kepanjangan ya, Ya, singkatan dari akronim dari namanya sendiri Rizky Arianto. Gimana awal mulanya bisa tercetus nih usaha RAR Shoes Care ini? Apa punya pengalaman sebelumnya tentang sepatu atau gimana? Silakan Mas. Ya, jadi aku mau cerita dulu dari awal pertama kali kenapa tercipta produk ya. Jadi awalnya itu keresahan mahasiswa nih Bu. Ceritanya dulu itu nggak ada uang jajan nih, COVID, orang tua nggak kerja ya. Jadi mikir gimana caranya dapat uang. Nah, nggak ada modal itu. Jadi nggak ada modal. Ini mungkin bisa motivasi untuk mahasiswa juga. Rizky pakai kebetulan jadi ambasador di suatu program itu. Jadi itu sistem kayak ada pinjaman uang tapi 0% bunga. Jadi Rizky buka usaha itu pertama kali nggak produk. Pertama itu cuma jasa cuci sepatu. Iseng-iseng karena waktu COVID kan lumayan banyak tuh daya tarik untuk perawatan sepatu ya, karena di rumah aja kan. Ya udah Rizky coba berbekal modal dari pinjaman yang dari kampus ya. Abis itu jalan kurang lebih 1 tahun lah ya jasa itu. Sebenarnya dari awal udah mau ngebentuk produk, tapi mindset tadi, nah ini lagi-lagi pesan buat teman-teman, mindset kita itu jangan pernah, kalau Rizky kemarin mikir nanti kalau Rizky buat produk jasanya nggak laku. Ternyata itu enggak. Semuanya ada market masing-masing. Ada yang malas nyuci, ada yang rajin nyuci. Nah, yang rajin nyuci beli produk sendiri, yang males jasanya pakai tetap jasa. sama kita. Jadi jangan takut. Nah, makanya dari itu buatlah produk. Muncullah produk RAR Shoes Care. Nah, inovasinya apa? Yang membedakan dari produk-produk pembersih sepatu yang lain yang ada di Pulau Jawa ya, terutama banyak benar di sana. Jadi Rizky itu riset sendiri, mulai dari ingredients. Gimana? Karena kemarin sempat Rizky beli dulu sebelum jualan produk sendiri, beli yang dari luar Jawa itu sabunnya itu ngelunturin warna ada. Terus ya ada bahan kimia lah sehingga merusak tekstur sepatu juga ya. Jadi Rizky riset, setelah riset dapatlah ingredients yang tepat sehingga nggak perlu pakai air, nggak perlu dijemur, nggak ngerusak warna dan semua bahan sepatu itu bisa dipakai. Ya, jadi awal mulanya itu dari jasa. Dari jasa muncullah produk. Ya, gitu. Nah, ini dari kapan nih? Mulai jasa itu 2020, awal-awal COVID ya. Kalau nggak salah, yes 2020. 2021 terciptalah RAR Shoes Care produk, karena sepatu sebelumnya itu jasa itu bukan RAR Shoes Care namanya, sepatu bersih Palembang aja gitu. Nah setelah itu mulai merambah ke branding karena udah ada produk kan, branding, nyiptain pembersih, setelah itu nyiptain juga untuk antibakterial atau deodorize, biar sepatu itu nggak bau. Tapi selain nggak bau, dia juga antibakterial karena penyebab bau itu salah satunya dari bakteri. Gitu. Nah ini bagi pemula-pemula, pengusaha pemula nih bisa belajar ya dari Mas Rizky gimana dari sebuah ide, dari sebuah masalah sih sebenarnya timbul solusi ya, solusi plus menghasilkan uang gitu ya. Sekali. Dari awal memang merintis usaha ini itu ada dampak nggak terhadap misalnya ini sudah hasil nih jasa plus produk gitu ya. Nah ini udah ada dampaknya belum terhadap misalnya jadinya yang tadinya kita itu penambah pendapatannya jadi meningkat atau sekarang sudah punya karyawan atau gimana? Ya alhamdulillah
semenjak sebenarnya dari jasa itu kita belum ada karyawan. Masih ngerjain sendiri, promosi sendiri, cuci sendiri. Alhamdulillah sekarang untuk karyawan khusus cuci udah ada. Kurir juga udah ada untuk antar jemput. Untuk marketing juga udah ada, baik di marketplace ataupun di sosial media. Dan yang terakhir itu dari sisi Rizky sendiri itu fokusnya ke pengembangan lagi, gitu. Jadi pengembangan dari model bisnisnya juga. Jadi terus pengembangan gitu ya. Ada hambatan nggak dari mulai pertama sampai sekarang? Banyak. Terutama kayaknya sepatu yang jadi rusak banyak gitu ya, karena riset ya. Karena di awal itu sempat banyak juga komplain terutama di jasa sebelum produk. Di jasa itu ya karena minim pengalaman, berani aja nekat buka bisnis ya. Jadi ada yang bilang kurang bersih ya karena kita juga belum ada produk sendiri. Nah setelah itu berangsur belajar dari pengalaman, nyiptain produk sendiri. Alhamdulillah sekarang udah no komplain sih untuk dari sisi kebersihan. Gitu. Jadi memang hambatannya trust ya. Pertama kepercayaan pelanggan dulu nih. Gitu. Akhirnya sampai kita bisa sampai produknya udah ke marketplace berarti ya? Udah, alhamdulillah udah di marketplace ya, marketplace Oren, teman-teman bisa dicari RAR Official. Kita juga udah pengirimannya udah keluar kota. Mungkin boleh diceritain ya satu lagi hambatan itu sebenarnya hambatan semua pemula itu modal. Jadi modal tadi udah Rizky ceritain yang pertama dari ada namanya pinjaman untuk mahasiswa itu bisa teman-teman cari sendiri itu ada khusus 0% bunga. Setelah itu teman-teman kalau memang mau buka bisnis ataupun inovasi ada ide jangan takut di modal karena di kampus sendiri itu ada di Merdeka Belajar sekarang ada program namanya PPMW Bu. Ya jadi di sana kita bisa pinjaman khusus mahasiswa gitu ya. Kalau itu nggak dipinjam memang dikasih full asal inovasi kita memang konkret dan sesuai tema dari mereka. Nah kemarin Rizky ajuin ide ini, alhamdulillah dapat pendanaan. Gitu ya. Jadi makanya dapat pembinaan, uang pembinaan. Makanya kemarin penerapan dari pembinaan itu Rizky pengembangannya ke drop point. Drop point laundry ataupun yang mau jadi partner kita yang di rumah-rumah gitu. Udah franchise gitu ya jenisnya. Tapi reseller untuk produk rare shoes ini benar juga sekali. gitu. Nah ini di depan kita udah ada produknya ya kebetulan gitu. Bisa dijelaskan nggak ini yang mana-mana aja nih? Oke boleh. Mungkin dari yang pertama ya. Yang pertama ini ada yang Rizky pegang ini waterless foam cleaner. Jadi ini kalau dipencet itu bukan cairan tapi foam atau busa yang keluar. Nah busa ini setelah dikeluarin semprot, disikat, dilap. Untuk bagian atas itu bisa pakai sikat gigi aja, sikat lembut teman-teman karena kalau bahan yang rajut ya ataupun bahan mesh itu suka keangkat benangnya kalau pakai sikat keras. Tapi kalau sepatu kulit ataupun pantopel, sepatu kantor itu nggak usah disikat, cukup pakai microfiber yang udah dapat ini microfiber. Udah semprot sikat semprot lap kalau pantopel nggak perlu disikat lagi. Khusus jadi, yang bahan rajut aja ya pakai sikat gitu. Ya bahan rajut ataupun bahan kanvas ya untuk ngangkat kotorannya. Jadi sebenarnya ini kalau untuk orang kantoran juga sambil mau pergi kerja bisa jadi kayak semir sepatu Bu. Dia ngelembutin kulit sepatu juga dan mengkilatin sepatu. Ada efek mengkilatnya. Jadi pengganti semir lah. Yang ini shimmering splendid ya. Iya benar. Yang satu lagi ini antibakterial deodorize di mana untuk menghilangkan bau sepatu. Tapi yang kita fokus di sini adalah antibakterinya. Karena kalaupun kita pakai parfum doang bisa pakai parfum badan biasa aja. Tapi malah jadi apek. Makanya di sini kandungannya ada antibakterial sehingga nggak cuma wangi tapi menghilangin penyebab dari bau itu sendiri. Nah ini berarti satu paket udah dapat microfiber sama 2 produk ya. Bener. Gitu ya. Nah, ini harganya kalau boleh tahu nih, Sahabat Inovasi berapa nih? Ya jadi untuk produk sabunnya sendiri itu 55.000 per botol 100 ml, sedangkan deodorant itu 45.000 per botol 100 ml. Jadi kalau satu pakai udah dapat microfiber sama pouch cantik ya yang bisa tinggal tenteng. Itu cuma 100.000 teman-teman. Ya taruh di mobil taruh gitu di mobil nggak payah lebih lebih portable. Selain itu ada jasanya juga kan untuk antar jemput
cuci sepatu ya? Benar, sekota Palembang itu gratis ongkir teman-teman. Oke, nah ini salah satu motivasi nih untuk pengusaha pemula ataupun mahasiswa-mahasiswa yang mau memulai bisnis ya. Berarti di kampus-kampus itu sudah ada namanya uang pembinaan untuk Ada, mahasiswa yang mau berusaha gitu ada ya. banyak malah programnya. Oke, harapan kedepannya nih untuk Rarsius Care-nya seperti apa? Ya harapan kedepannya semakin banyak drop point ya kalau Rizky harapin biar orang-orang yang di daerah yang terpencil atau jauh dari workshop kami itu bisa juga menggunakan produk kami ataupun jasa kami. Nggak terlalu jauh juga untuk pick up ataupun nganternya gitu. Iya, jadi mungkin yang di kabupaten kota bisa nih mulai ajak kerja sama dengan kita gitu ya. Untuk buka workshop usaha di sana gitu. Oke deh, yang terakhir nih kesan dan pesan ataupun ada yang disampaikan untuk sahabat inovasi di rumah, silakan. Ya, kesan dan pesannya kebetulan Rizky ini baru selesai juga kuliah Bu ya. Jadi masih ada aroma-aroma mahasiswa. Mungkin lebih ke arah mahasiswa, teman-teman jangan takut untuk ada inovasi ataupun ide, dan kalaupun ada ide itu dikeluarin, di point out. Jangan ada excuse modal segala macam, nggak ada. Kalau memang kalian itu mentok, cerita sama dosen bisa, ataupun ikut program kayak yang Rizky bilang tadi, ada PPMW itu benar-benar dapat pendanaan full. Dan pesannya yaitu tadi, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut memulai, karena gagal itu awal dari kesuksesan. Jadi habisin jatah gagal kalian di masa muda. Oke, terima kasihnya. Terima kasih juga untuk para inovator juga ya di Sumsel yang sudah berkontribusi untuk inovasinya di Kota Palembang, terutama kalau bisa sih mengangkat nama baik Sumsel juga. Ya, jadi sebenarnya banyak yang diangkat dari Kota Palembang ya, ataupun Provinsi Sumatera Selatan, nggak cuma dari segi makanan yang bisa diangkat jadi inovasi. Ada juga dari sisi mungkin kebudayaan bisa diangkat juga. Jadi harapan Rizky, Sumsel itu nggak cuman ya tadi makanan pempek tapi kan, ada juga produk inovasi. Ada produk inovasi. Salah satunya Rizky sendiri mencoba menciptakan inovasi dari segi sabun pembersih sepatu. Gitu. Jadi tanpa air ya. Tanpa air. Jadi jangan kalah dengan provinsi-provinsi lain. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Rizky. Ini semangat bener ya, terus mengembangkan drop point harus tetap naik gitu ya. Nanti kita undang lagi kalau tiba-tiba ada produk lain untuk sepatu maupun produk yang lainnya, bisa ada, tas pastinya. Gitu ya. Atau mungkin ada jasa servis lainnya gitu. Terima kasih sekali lagi Mas Rizky. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya inovasi ini bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat, kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.